Paham segera tanya ya, harapannya aktif bertanya. Oke, silakan mulai untuk kelompok penyaji untuk memberikan materinya. Oke, Bapak. Oh, sebentar, saya cek presensi dulu ya. Sebentar. Biar nanti nggak ada, Pak saya belum presensi. Nah, ini kadang lupa. Ya, nggak apa, sebentar. Coba saya cek presensi dulu. Yang namanya berikut yang belum record, Rezi, Ayu Haniatul, Amalia Lisalama, Halo Ayu. Iya, Bapak. Siapa? Iya, sebentar lagi saya absen, Bapak. Saya sudah presensi, Bapak. Siapa namanya? Sebut nama. Ayu Haniatul. Ayu. Siapa lagi? Amalia Lisalamah juga sudah, Bapak. Oh, mungkin belum loading ya. Nggak apa, saya klik coba. Start. Siapa Saskia ya? Siapa lagi? Saya sudah, Bapak. Isfi, Pak. Siapa? Isfi, ya itu, Pak. Siapa lagi? Vivi sudah hadir, Pak. Vivi. Siapa lagi? Salsabila, Bapak. Siapa? Vira Salsabila. Ira. Siapa lagi? Ada ini nanti bisa presentasi sendiri ya. Oke, silakan bisa share screen dan sajikan materi. Apakah sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas grup permutasi. Anggota dari kelompok 3 yaitu Sevinah Famelia Hanim, NIM 015, saya Amalia Lisalamah, NIM 32,
Leni Anggraini Wijaya NIM 40, dan Vivi Sofiatul Amalia NIM 42. Belum masuk ke materi grup permutasi, kita review sebentar ya, materi permutasi. Permutasi adalah proses penyusunan dari beberapa semua elemen yang diberikan dengan memperhatikan urutan. Misal, P adalah himpunan dari A, B, C, dan D. Nah, himpunan tersebut akan disusun dengan masing-masing 2 anggota. Maka akan ada berapa banyak susunan dengan masing-masing 2 anggota, sehingga kan kita bisa menuliskan di situ AB, AC, AD, BA. Nah, di sini kan ada AB dan BA. Karena memperhatikan urutan, maka AB dan BA kita anggap berbeda. Selanjutnya ada BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, dan DC. Totalnya ada 12 susunan. Selanjutnya, jika terdapat N objek berbeda disusun sebanyak R objek, maka banyak susunan dirumuskan dengan NPR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Lanjut, Vivi. Sebentar ya, Mal, masih macet. Yang kedua, jika yang disusun adalah seluruh anggota himpunan N, maka N sama dengan R. Maka banyak susunan ditentukan dengan NPN sama dengan N faktorial per N min N faktorial sama dengan N faktorial per 0 faktorial. 0 faktorial kan 1, sehingga dapat dituliskan PN sama dengan N faktorial. Yang terakhir, belum. Yang terakhir, jika di antara objek yang disusun terdapat objek yang sama, maka banyak susunannya ditentukan dengan Pn sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 dikalikan N2 faktorial, dikali N3 faktorial hingga NK faktorial. Nah, keterangannya N1, N2, N3 sampai dengan NK di sini adalah banyaknya masing-masing unsur yang sama. Lanjut, kita masuk ke materi permutasi. Ke grup permutasi maksud saya. Misalkan S suatu himpunan berhingga yang banyak elemennya adalah N, suatu pemetaan satu-satu. Mungkin di sini yang lebih tepat adalah fungsi bijektif ya, bukan pemetaan satu-satu. Jadi suatu fungsi bijektif dari S ke S sendiri disebut suatu permutasi dari elemen-elemen S. Kita misalkan ya, di sini S itu ada 1, 2, dan 3. Nah, ini kita petakan ke dirinya sendiri, yaitu 1, 2, dan 3 juga. Fungsi yang memetakan ini bisa kita sebut tau. Nah, tau ini yang kita sebut grup permutasi. Seperti itu. Misalnya, FA1 sama dengan B1. FA2 sama dengan B2, FA3 sama dengan B3, hingga FAN sama dengan BN. Dengan B1, B2, B3 sampai dengan BN sama dengan A1, A2, A3, hingga AN. Nah, dua himpunan yang sama ini tuh mempunyai urutan elemen yang berbeda. Contohnya, sigma elemen S6. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa sigma ini merupakan pemetaan dari 1 sampai dengan 6 ke dirinya sendiri. Jadi 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1, 4 dipetakan ke 4, 5 ke 6, dan 6 ke 5.
Gampangnya bisa kita lihat dengan perputaran ini ya, 1 dipetakan kedua, 2 dipetakan ketiga, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa tuliskan dengan, kita tuliskan sebagai perkalian putaran-putaran yang saling lepas. Jadi kan 1, 2, 3 di sini, 1, 2, 3 di sini kita bisa tuliskan seperti ini. Artinya 1 dipetakan kedua, 2 dipetakan ketiga, dan 3 dipetakan kembali ke 1. Yang 4 kita tuliskan 4 saja karena 4 dipetakan ke dirinya sendiri. Ini juga bisa tidak dituliskan karena artinya sama, yaitu dipetakan ke dirinya sendiri. Untuk 5 dipetakan ke 6 dan 6 dipetakan kembali ke 5. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap sigma elemen Sn dapat dituliskan sebagai perkalian putaran-putaran yang saling lepas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Amal sebentar. Ya, Itu tahu apa sigma? oh, sigma yang benar. Maaf ya kalau saya tadi bilangnya tahu. Kalau tahu yang gini. Desimal. Nah, Kemudian orbit dan cycle. Setiap permutasi sigma pada himpunan A akan mempartisi A ke dalam kelas-kelas partisi dengan ketentuan bahwa setiap A, B elemen A, di mana A dan B berada dalam kelas yang sama jika dan hanya jika B sama dengan sigma pangkat N dari A untuk suatu N elemen Z. Dengan kata lain, dapat ditunjukkan bahwa relasi ekivalensi dengan ketentuan A simetri B, sehingga demikian B sama dengan sigma pangkat N dari A merupakan sebuah relasi ekivalensi. Definisi 4.3. Misalkan, sigma merupakan sebuah permutasi pada himpunan A, maka kelas-kelas ekivalensi yang ditentukan oleh relasi ekivalensi A simetri B, sehingga demikian B sama dengan sigma pangkat N dari A merupakan orbit-orbit dari sigma. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? ini Iya, maksudnya orbit-orbit itu apa? orbit. Mungkin kalau orbit-orbit itu bisa didapat dari sini. A simetri B, sehingga demikian B sama dengan sigma pangkat N dari A. Mungkin akan lebih mengerti dengan contoh ya, sebentar lagi. Ya, Nah, di sini kan ada contoh sigma orbit-orbit dari permutasi berikut. Di permutasinya itu ada sigma dari 1 sampai 8 dikatakan ke dirinya sendiri. Next lagi, Vi. Nah, stop. Sesuai dengan definisi tadi, B sama dengan sigma pangkat N dari A. Nah, dari itu bisa kita cari ya. Sigma pangkat 1, sebentar. Sigma pangkat 1 dengan A-nya adalah 1. Kita lihat di permutasinya. 1 dipetakan ke 8, sehingga sigma 1 itu sama dengan 8. Kemudian, sigma pangkat 2 dari 1 sama dengan itu memetakan kedua dari 1, yaitu sigma 8. Mohon maaf, ini terjadi kesalahan penulisan ya, seharusnya ini adalah sigma dari 8, sehingga itu sama dengan gini, 1 kan dipetakan ke 8, kemudian kita lihat 8 itu dipetakan kemana? 8 itu dipetakan ke 2, sehingga sigma pangkat 2 dari 1 sama dengan sigma dari 8 sama dengan 2. Begitu pula yang ketiga, sigma pangkat 3 dari 1 itu sama dengan sigma 2. Sigma 2 itu berapa? 2 dipetakan ke 1, sehingga 1. Jadi, orbitnya itu ada kurung kurawal 1,
8, 2. Kemudian kita lihat yang 3. Nah, 3 ini kan dipetakan ke 6, sehingga sigma 3 itu adalah 6. Lalu 6 ini dipetakan ke 4, sehingga sigma pangkat 2 dari 3 itu sama dengan sigma 6 sama dengan 4. Nah, kemudian 4 ini dipetakan ke 3, sehingga sigma pangkat 3 dari 3 sama dengan sigma 4 sama dengan 3. Karena sudah kembali lagi ke 3, maka orbitnya itu 3,6,4. Begitu pula dengan yang 5 dan 7. 5 dipetakan ke 7, dan 7 dipetakan ke 5. Jadi, orbit-orbit dari permutasi sigma itu adalah kurung kurawal 1,8,2, 3,6,4, dan 5,7. Seperti itu, Fah. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Len. Belum ada. Mungkin bisa di next, Vivi. Definisi 4.4. Sebuah permutasi sigma elemen Sn disebut cycle jika sigma memiliki paling banyak satu orbit yang memuat lebih dari satu elemen. Panjang sebuah cycle dimaksudkan sebagai banyaknya elemen pada orbit terbesar. Nah, cycle itu kan polanya itu dia kembali ke awal lagi, seperti yang ditampilkan oleh Amal tadi. Tapi dari yang dimaksud di sini itu, apabila orbit itu memuat elemen paling banyak, itu maka dia itu dimaksudkan sebagai panjang cycle itu. Misalkan ya, anggotanya itu A1, A2, A3 hingga AM, maka cycle tersebut itu memiliki panjang M. Gitu. Next lagi. Nah, stop. Contohnya ini ya, lagi Vivi. Lagi. Nah, ini contohnya ya. Ini ada permutasi mu ya. Kan di sini kita lihat ya 1 ini ke 8. Kemudian kita lihat 8 ke 2. Lalu 2 ke 1. Bisa 2 dipetakan ke 1. Nah, berarti kan dia itu memiliki orbit yang beranggotakan lebih dari satu elemen, yaitu anggotanya itu 1,8,2. Sedangkan untuk elemen-elemen lainnya itu dipetakan ke dirinya sendiri. Nah, cycle yang demikian ini dia itu disebut mempunyai panjang 3 karena anggotanya itu adalah 3. Nah, ini dinotasikan dengan mu sama dengan dalam kurung 1,8,2. Kemudian teorema 2.19. Setiap permutasi alfa elemen A, S, dan S adalah himpunan berhingga merupakan pergandaan atau perkalian dari cycle-cycle yang saling asing atau disjoint. Cycle yang saling asing atau disjoint itu artinya anggota cycle itu tidak ada di anggota cycle yang lain. Buktinya, jika diberikan sebarang permutasi alfa dengan alfa tidak sama dengan 1, atau permutasi alfa itu bukan merupakan permutasi identitas akan dibahas di slide selanjutnya, maka untuk sebarang elemen AI, elemen S, di mana AI kali alfa itu tidak sama dengan AI. Nah, andaikan AI kali alfa sama dengan A2, A1 kali alfa sama dengan A2, A2 kali alfa sama dengan A3, dan seterusnya hingga AR kali alfa merupakan salah satu dari A1, A2, A3 hingga AR-1. Kemudian dipilih A1 sehingga nantinya AR kali alfa itu sama dengan A1. Nah, ini mohon maaf, ini bukan A1, langsung A2. Sehingga sebab apabila dipilih elemen di antara A2, A3 hingga AR-1 akan bertentangan dengan pengertian permutasi, yaitu A alfa merupakan fungsi bijektif, sehingga terbentuk cycle dari alfa yaitu A1, A2, A3, dan seterusnya hingga AR-1. Ada kemungkinan bahwa masih terdapat elemen lain selain A1, A2, A3 yang dipetakan ke dirinya sendiri, sehingga
alfa sama dengan A1, A2, A3 hingga AR. Next dulu, Vivi. Tetapi jika ada elemen S selain AI, di mana I itu lebih besar dari 1 dan kurang dari sama dengan R, misalkan ya, B1 dan B1 kali A itu tidak sama dengan B1, maka proses di atas akan diulangi lagi hingga membentuk cycle B1, B2 hingga BS. Sehingga A1, A2, A3 hingga AR itu dan B1, B2 hingga BS itu saling asing. Nah, apabila semua elemen dalam S itu yang oleh A itu tidak dipetakan ke dirinya sendiri sudah termuat dalam cycle, maka ini merupakan hasil kali cycle gitu. Contohnya itu ada di sini ya. Ada permutasi sigma 18, 21, 36, 43, 57, 64, 75, dan 82. Nah, ini merupakan hasil kali dari cycle-cycle yang ada di sampingnya. Caranya itu adalah dilihat dari ini ya. Dari sini baru ke permutasinya. Kan 1 ke 8, maka kita tuliskan 1 dipetakan ke 8. Lalu 8 ke 2, maka kita tuliskan 8 dipetakan ke 2. Kemudian kita kembali lagi, 2 ke 1. 2 dipetakan ke 1, ditulis di sini. Kemudian untuk yang selanjutnya, 3 ke 6. 3 dipetakan ke 6, gitu. Lalu 6 ke 4. 6 dipetakan ke 4. Lalu kembali lagi, 4 ke 3. 4 dipetakan ke 3. Kemudian untuk yang selanjutnya 5 ke 7 dan 7 ke 5. Karena itu kita tulis 5 dipetakan ke 7 dan 7 dipetakan ke 5. Sehingga dari cycle-cycle ini nantinya akan membentuk sebuah permutasi. Apakah ada yang ditanyakan? Leni izin bertanya, Leni. Ya. Berarti itu kalau mau bentuk grup permutasinya dulu itu berarti harus diketahui cycle-cycle-nya dulu ya? Tidak Hani. Jadi gini, dari sebuah permutasi itu ya kita bisa mencari tahu cycle-nya ya. Tetapi jika dalam sebuah soal itu kita yang diketahui cycle, nah kita bisa bentuk grup permutasinya dari cycle itu gitu. Oh iya, terima kasih Leni. Ya, apa namanya? Sebenarnya ini belum grup ya, belum grup permutasi ya. Ini hanya salah satu elemen di permutasi tadi. Jadi cara nulisnya aja gitu maksudnya. Cara nulisnya aja kalau bentuknya cycle ya kayak gini, bentuknya ya bentuk permutasi kayak gini gitu. Hanya nulisnya aja. Ini sebenarnya nanti jadi salah satu elemen yang ada di grup permutasi ya. Belum ya. Nanti grup itu apa ya? Ya kayak kemarin itu grup itu tertutup, terus apa kemarin identitas, asosiatif, inverse. Itu nanti ini ada di elemen-elemennya. Kalau dibuat tabel itu ini salah satu. Ini misalkan apa ini? Sigma apa ini tadi? Misalkan sigma. Sebenarnya nggak harus sigma atau apalah, bebas namanya ya, nggak masalah apapun itu. Misalkan ini diberi sigma lah atau ya sigma 1 misalkan. Nanti itu jadi salah satu elemen di grup permutasi. Nanti entah jadi identitasnya, bisa jadi elemen yang lain gitu ya. Ini jadi salah satu saja. Nah, nanti kita mungkin buat contoh yang sederhana aja, silakan nanti. Ya, atau kalau belum bisa masing-masing buat contoh yang kecil aja dibuat tabel, bener nggak jadi grup gitu ya. Nah, atau aturan-aturannya gimana. Ya lanjut dulu. Baik, selanjutnya transposisi. Definisi 4.5. Sebuah cycle yang panjangnya 2 disebut transposisi. Setiap cycle dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian transposisi-transposisi, sebagaimana aturan berikut. A1, A2, A3 sampai dengan AN ini dapat ditulis, ini merupakan hasil perkalian dari
transposisi yang ada di sini. Jadi A1, A2, A3 sampai dengan AN sama dengan merupakan hasil kali dari A1, AN, A1, AN min 1 hingga A1, A3 dikali A1, A2. Memberikan ilustrasi ketika N-nya itu 4. Di sini A1, A2, A3, A4. Nah, berdasarkan aturan ini kan A1 ke A1 AN. Nah, di sini itu ketika N-nya 4 itu di sini. Jadi A1 ke A4, kemudian A1 ke A3 dan A1 ke A2. Jadi dari A1 ke AN dulu seperti itu. Nah, ini ketika dibentuk jadi permutasi, jadinya A1 dipetakan ke A2, A2 dipetakan ke A3, A3 dipetakan ke A4, A4 dipetakan lagi ke A1. Kemudian A1, A4 ini bentuknya menjadi A1 dipetakan ke A4, A4 dipetakan ke A1. Nah, sedangkan yang lain ini dipetakan ke dirinya sendiri. Kemudian transposisi A1, A3 ini apabila dibentuk jadi permutasi, A1 dipetakan ke A3, lalu A3 dipetakan ke A1, dan sedangkan yang lain dipetakan ke dirinya sendiri. Begitu pula juga dengan A1, A2. A1 dipetakan ke A2, A2 dipetakan ke A1, dan sedangkan yang lain dipetakan ke dirinya sendiri. Nah, jika transposisi A1, A4, A1, A3, dan A1, A2 ini dikalikan, nanti hasilnya akan berupa cycle yang ini. Misal ya, ini cara perkalian transposisinya itu dimulai dari yang sebelah kanan sendiri, kemudian yang kedua ke sini, dan yang ketiga ke sini. Jadi 1, 2, 3. Jadi caranya gimana? Ini kan A1 dipetakan ke A2. Kemudian kita lihat A2 di yang bagian 2 ini. A2 dipetakan ke A2. Nah, kemudian kita lihat di bagian ketiga ini. A3 dipetakan ke, A2 dipetakan ke A2, sehingga A1 ini dipetakan ke A2. Sama kan ya? Nah, kemudian selanjutnya A2 ini dipetakan ke A1. Lalu kita lihat di yang sini, A1 dipetakan ke A3. Lalu kita lihat yang di sini, A3 dipetakan ke A3, sehingga A1 dipetakan ke A3. A2 dipetakan ke A3. Ini. Kemudian di sini, A3 dipetakan ke A3. Lalu kita lihat yang di sini, A3 dipetakan ke A1. Lalu kita lihat yang di sini, A1 dipetakan ke A4, sehingga A3 dipetakan ke A4. Ini hasilnya. Kemudian yang keempat ini A4 dipetakan ke A4. Lalu lihat ke sini, A4 dipetakan ke A4. Lalu ke sini lagi, A4 dipetakan ke A1, sehingga A4 dipetakan ke A1. Nah, ini. Makan ya, tuh. Nah, akibatnya setiap permutasi pada suatu himpunan hingga dengan elemen paling sedikit 2 merupakan hasil perkalian dari transposisi-transposisi. Nah, ini tuh yang dinamakan transposisi-transposisi itu ya seperti ini. Lanjut, Vivi.
Selanjutnya contoh soal, contoh pertama. Permutasi sigma dengan 1 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 1, 4 dipetakan ke 4, 5 dipetakan ke 5, kan memiliki orbit kurung kurawal 1,3, kurung kurawal 2, kurung kurawal 4, dan kurung kurawal 5. Ini seperti yang sudah dijelaskan yang awal tadi ya. Ini kan 1 dipetakan ke 3, kemudian 3 ini dipetakan ke 1, sehingga ini menjadi satu orbit atau satu lintasan. Ini. Kemudian ini 2 ini dipetakan ke dirinya sendiri, 4 dipetakan ke dirinya sendiri, kemudian 5 dipetakan ke dirinya sendiri. Nah, pada orbit tersebut, cycle terpanjangnya adalah 2. Ini, yaitu 1, 3. Maka, permutasi sigma bisa didefinisikan merupakan suatu transposisi. Jadi, sigma merupakan suatu transposisi. Selanjutnya, contoh 2. Diberikan himpunan S dengan elemen 1, 2, 3, 4, dan 5, dan cycle 2,5,3 merupakan elemen AS. Tunjukkan bahwa cycle 2, 5, 3 merupakan perkalian dari transposisi-transposisi. Ini cycle 2, 5, 3 ini apabila dibentuk jadi permutasi itu seperti ini. 2 dipetakan ke 5, 5 dipetakan ke 3, kemudian 3 dipetakan ke 2, dan yang lainnya ini dipetakan ke dirinya sendiri. Nah, 2,5,3 ini apabila diubah jadi transposisi sesuai aturan yang tadi, yang A1, A2 sampai dengan AN sama dengan A1, AN, A1, AN-1 seperti itu dan seterusnya, maka jadi bentuk seperti ini. Jadi N-nya di sini tuh 3. Jadi 2,3, 2,5. Nah, ketika 2,3 ini dibentuk jadi permutasi, akan bentuknya seperti ini. 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 2, dan yang lainnya dipetakan ke dirinya sendiri. Kemudian 25 ini apabila dibentuk jadi permutasi, bentuknya seperti ini. 2 dipetakan ke 5, 5 dipetakan ke 2, dan yang lainnya dipetakan ke dirinya sendiri. Kemudian apabila diklikkan, sama seperti tadi dari kanan ke kiri. Jadi 1 dipetakan ke 1, kemudian pindah ke sini, 1 dipetakan ke 1, jadi sehingga 1 dipetakan ke 1, sama. Kemudian 2 dipetakan ke 5, kemudian pindah ke sini, 5 dipetakan ke 2, sehingga 2 dipetakan ke 5. Kemudian 3 dipetakan ke 3. Kita lihat yang di sini, 3 dipetakan ke 2, sehingga 3 dipetakan ke 2. Kemudian 4 dipetakan ke 4. Kita lihat di sini, 4 dipetakan ke 4 juga, jadi sehingga 4 dipetakan ke 4. Kemudian yang di sini, 5 dipetakan ke 2. Kemudian kita lihat yang di sini, 5 dipetakan ke 2 dipetakan ke 3, sehingga 5 dipetakan ke 3. Ini. Dan terbukti, sehingga cycle 2,5,3 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 2 transposisi. Selanjutnya, nah ini kurang lebih caranya itu sama seperti contoh 2. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau yang belum dipahami. Gini, jadi diberikan himpunan S dan elemen 1 sampai 8 dan cycle 2, 3, 4, 6, 8 merupakan elemen AS. Tunjukkan bahwa cycle
2, 3, 4, 6, 8 merupakan perkalian dari transposisi. Jadi sama seperti ke aturan tadi. Jadi A1 ke AN, kemudian A1 ke AN-1. Jadi 2 ke 8, 2 ke 6, 2 ke 4, dan 2 ke 3. Ini bentuknya jika jadi permutasi seperti ini. 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 6, 6 dipetakan ke 8, dan 8 dipetakan ke 2, dan yang lainnya dipetakan ke dirinya sendiri. Ini juga jika dibentuk menjadi permutasi, 2 dipetakan ke 8, 8 dipetakan ke 2, dan yang lainnya dipetakan ke dirinya sendiri. Kemudian yang 26, 2 dipetakan ke 6, 6 dipetakan ke 2, dan yang lainnya dipetakan ke dirinya sendiri. Kemudian ini yang 24, 2 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 2, dan yang lainnya dipetakan ke dirinya sendiri. Lalu yang 23, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 2, dan yang lainnya dipetakan ke dirinya sendiri. Nah, selanjutnya itu dikalikan, caranya sama. Jadi mulai dari yang sini, di urutannya 1, kemudian sini 2, sini 3, sini 4. Jadi sini misal ini langsung sini ya. 2 dipetakan ke 3. Kita lihat yang di sini. 3 dipetakan ke 3. Lalu lihat yang di sini. 3 dipetakan ke 3 lagi. Kemudian lihat di sini. 3 dipetakan ke 3. Jadi hasilnya sehingga 2 dipetakan ke 3 sini. Nah, kemudian ini 3 dipetakan ke 2. Lalu lihat di sini 2 dipetakan ke 4. Nah, lihat di sini 4 dipetakan ke 4. Kemudian 4 dipetakan ke 4 sehingga 3 dipetakan ke 4. Sini. Kemudian 4 dipetakan ke 4, kemudian 4 dipetakan ke 2, lalu 2 dipetakan ke 6, sini 6 dipetakan ke 6, sehingga 4 dipetakan ke 6, ini. Seperti itu, dan seterusnya. Sehingga cycle 2, 3, 4, 6, 8 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 4 transposisi. Jadi transposisinya itu 28, 26, 24, 23. Jadi transposisi ini elemennya selalu berisi 2. Seperti itu. Apa ada yang ditanyakan? Safina. Ya. Ini berlaku untuk semua cycle. Ya. Oh ya. Makasih. Ya, sama. Ini ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada, lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya, teorema 4.3. Misalkan sigma elemen Sn dan tau merupakan transposisi di Sn, maka banyaknya orbit dari sigma dan banyaknya orbit dari tau dikali sigma berbeda 1. Bukti, misalkan tau sama dengan I, J. Kasus 1, jika I dan J-nya ini berada dalam orbit yang berbeda dari sigma. Misalkan terdapat M orbit dari sigma yang menghasilkan M cycle saling lepas mu1, mu2 hingga mu m, maka sigma sama dengan
mu1, mu2 hingga mu-m. Karena perkalian cycle saling asing bersifat komutatif, maka dapat dimisalkan I berada pada mu1 dan J berada pada mu2. Dengan demikian, sigma sama dengan X1, X2, sampai XP dikurangi 1, I, XP ditambah 1, dan seterusnya sampai X, Q dikali Y1, Y2, dan seterusnya sampai Y, R dikurangi 1, J, YR ditambah 1, dan seterusnya sampai YS kali mu3 sampai dengan mu-m. Itu jadi mu1. Ini mu2, jadi mu3 hingga mu-m. Sesuai ini, sigma. Nah, kemudian apabila dikalikan dengan tau ini kan IJ. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian hasilnya Y1, Y2, dan seterusnya sampai YR-1, I, XP ditambah 1, dan seterusnya XQ, X1, X2, dan seterusnya XP dikurangi 1, J, YR ditambah 1, dan seterusnya YS, mu3 hingga mu-m. Jadi banyaknya orbit dari sigma dengan banyaknya orbit dari L dikali sigma itu berbeda 1. Jadi kan ini kan orbitnya yang terlihat itu ya, bukan yang dimisalkan ini itu kan ada 2 orbit. Kemudian ketika dikalikan dengan tau itu menjadi 1 orbit yang ini. Mungkin lebih jelasnya ke contoh. Slide selanjutnya, Vivi. Sebentar deh Bapak dan teman-teman, masih ada kendala. Mohon maaf teman-teman, sepertinya Vivi masih terkendala sinyal ya. Oke, Amal.
Ya, sambil menunggu, mungkin ada yang tanyakan dulu dari ini sambil menunggu di share screen. Ya, itu tadi adalah dasar-dasar ya, dasar-dasar dari grup permutasi. Ya, intinya permutasi tahu saya memasangkan itu tadi, mengurutkan. Jadi kalau ada 1, 2, 3 itu apa aja permutasinya? 1, 2, 3 itu macamnya apa aja? Coba disebutkan. 1, 2. 1, 2, 2, 1. Ya dibolak-balik, enggak? Dibolak-balik penuh aja. 1, 2, 3 pilihannya apa aja? Berarti kan 1, 2. ya 1, 2, 2, 1. 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2. ya 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 2 dan yang lainnya ya. Ada berapa macam itu nanti? Ada 6. Ada 6, ya 6. Nah, nanti itu coba misalkan yang ya grup permutasi dengan banyaknya 3 elemen ya, atau disebut dengan apa nama grupnya itu? Grup simetri 3 kalau nggak salah, S3. Grup S3 sebutannya. Nah, itu bisa coba dibuat apa ya? Dibuat tabel nanti itu coba ditabelkan apakah itu merupakan grup ya, apakah itu merupakan grup. Jadi ada 6 elemen tadi kan, 6 elemen ke kanan 6, ke bawah 6. Nanti dibuat apakah tertutup, apakah asosiatif ya, apakah memiliki identitas, apakah masing-masing punya inverse, atau mungkin dilanjutkan apakah itu merupakan grup abelian atau grup komutatif ya. Nanti bisa dicoba. Yang sederhana itu aja, kayaknya nggak susah ya. Mungkin dilanjutkan, silakan kalau sudah bisa share screen. Kenapa? Saya nikah. Nah, ini selanjutnya contoh dari kasus 1 tadi. Kan tadi yang terlihat itu kan ada sigma dari, maka kan sigmanya itu kan mu1, mu2 hingga mu(n), dan yang tertulis yang terlihat itu kan ada 2 orbit ya. Itu dipisahkan orbitnya ini 1, 2, 3, dan 4, 5. Dan tau itu kan merupakan transposisi, seperti yang sudah saya katakan tadi, transposisi itu mempunyai 2 elemen atau panjangnya 2. Jadi ketika tau dikalikan dengan sigma, tau ini kan ketika dibentuk menjadi permutasi, itu 1 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 1, dan yang lainnya ini dipetakan ke dirinya sendiri. Selanjutnya, 1, 2, 3 ini jika dibentuk menjadi permutasi, 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1, dan yang lainnya ini dipetakan ke dirinya sendiri. Yang 4, 5, 4 dipetakan ke 5, 5 dipetakan ke 4, dan yang lainnya ini dipetakan ke dirinya sendiri. Nah, ketika permutasi 1, 2, 3 ini dikalikan, nanti hasilnya 1
1 dipetakan ke 1, kemudian 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 2, sehingga 1 dipetakan ke 2. Kemudian 2 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 3, sehingga 2 dipetakan ke 3. Nih, 3 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1, kemudian 1 dipetakan ke 4, jadi 3 ke 4. Kemudian 4 dipetakan ke 5, 5 dipetakan ke 5, 5 dipetakan ke 5, sehingga 4 dipetakan ke 5. Kemudian 5 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 4, kemudian 4 dipetakan ke 1, sehingga 5 dipetakan ke 1. Jadi ini 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 5, dan 5 dipetakan ke 1. Sehingga hasil kali tau dikali sigma ini. Jadi banyaknya orbit dari sigma yang awalnya 2 dengan banyaknya orbit dari tau sigma ketika sudah dikalikan dengan tau berbeda 1. Jadi dari 2 ke 1. Seperti itu. Selanjutnya ada kasus 2. Akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kasus 2 yaitu jika I dan J berada dalam orbit yang sama dengan sigma. Seperti pada kasus 1 ya, misalkan sigma terdiri dari mu1, mu2 hingga mu_m, dan misalkan I dan J berada pada mu1. Jadi mu ini maksudnya adalah orbit ya. Jadi misal sigma terdiri dari satu orbit. Sebentar. Nah, di sini sigma terdiri dari satu orbit, kemudian diperoleh tau dikalikan sigma, IJ, jadi dikalikan orbit yang tadi, hasilnya akan menghasilkan 2 orbit. Tadi kan awalnya satu orbit menjadi 2 orbit. Jadi misal dari sigmanya itu 2 orbit, akan jika dikalikan tau akan jadi 3 orbit. Selanjutnya, cek. Nah, contohnya adalah ini. Misalkan sigma terdiri dari 1 dipetakan ke 2, dipetakan ke 3, dipetakan ke 4, dipetakan ke 5, dan dipetakan kembali ke 1. Sedangkan tau adalah 1 dan 4. Kan 1 dan 4 ini berasal dari sini. Nah, yang di orbit yang sama. Jadi jika dikalikan, kita bisa tuliskan yang tau tadi kan 1 dipetakan ke 4, sedangkan 4 dipetakan kembali ke 1, dan yang lain karena tidak ditulis, jadi dipetakan ke dirinya sendiri seperti ini. Kemudian untuk sigma, 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 5, dan 5 dipetakan ke 1. Jika dikalikan, maka kita lihat di sini 1 dipetakan ke 2. Kemudian di sini 2 dipetakan kembali ke 2. Maka 1 dipetakan ke 2. Selanjutnya 2. 2 kita lihat di sini 2 dipetakan ke 3. Dan di sini 3 dipetakan ke dirinya sendiri. Maka 2 dipetakan ke 3. Selanjutnya yang ketiga. Yang 3 dipetakan, lihat di sini 3 dipetakan ke 4. Maka di sini 4 dipetakan ke 1. Sehingga dihasilkan 3 dipetakan ke 1. Kemudian 4. Kita lihat di sini 4 dipetakan ke 5. Yang sebelah sini 5 dipetakan kembali ke dirinya sendiri. Dipetakan ke 5 sendiri, maka 4 dipetakan ke 5. Terakhir 5 dipetakan di sini, 5 dipetakan ke 1. Nah, di sini 1 dipetakan ke 4. Maka 5 tadi dipetakan ke 4. Ini bisa kita tuliskan
seperti ini. Jadi 1 dipetakan ke 2, kan 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan lagi ke 1. Sedangkan 4 dipetakan ke 5, dan 5 dipetakan kembali ke 4. Jadi banyaknya orbit dari sigma dengan banyaknya orbit dari tau sigma itu berbeda 1. Jadi yang tadi di kasus 1, itu dari 2 orbit jadi 1 orbit, sedangkan kasus 2 dari 1 orbit menjadi 2 orbit. Selanjutnya, Chef. Selanjutnya adalah permutasi ganjil dan genap. Definisi 4.6 dari teori grup dan ring. Nah, sebuah permutasi pada himpunan hingga dikatakan ganjil bila dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian sejumlah ganjil transposisi, dan dikatakan genap bila dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian sejumlah genap transposisi. Contohnya, F sama dengan 1 dipetakan ke 5, dipetakan ke 6, dipetakan ke 3, dengan 2 dipetakan ke 4. Nah, ini bisa kita tuliskan. Ini seperti aturan transposisi yang dijelaskan Sevina tadi. Jadi dari sini bisa kita tuliskan 1 dipetakan ke 3, 1 dipetakan ke 3, kemudian 1 dipetakan ke 6, dan 1 dipetakan ke 5. Yang 2 dipetakan ke 4 tetap kita tuliskan di sini. Nah, di sini kan ada 4 transposisi ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ini bisa kita sebut adalah permutasi genap. Selanjutnya G sama dengan 1, 2, 3, dan 3, 4. Nah, ini bisa kita tuliskan 1 dipetakan ke 3 dan 1 dipetakan ke 2. Yang 3 dipetakan ke 4 sama saja. Jadi yang ini kan ada 3 transposisi. Jadi G adalah permutasi ganjil. Apa ada yang ditanyakan? Amar nanya. Ya, silakan. Itu benar G-nya 1, 2, 3 sama 3, 4. Sebentar ya. Iya. Kok mas kiraat bonus ya? Izin menjawab, Bu. Iya, Vivi. Ya, bisa dengar suara saya? Bisa. Itu kemarin ada yang tipe mungkin. Sebenarnya mecahnya mau dibedakan sama yang F. Jadi mecah transposisinya itu mau 1, 2, 2, 3, 3, 4. Begitu. Oh. Iya, Vivi. Ya. Makasih, Bu. Oke. Mungkin bisa lanjut. Selanjutnya teorema 2.21. Untuk sebarang alfa, beta elemen AS berlaku di mana AS ini merupakan himpunan dari himpunan S. Yang pertama, jika alfa permutasi genap dan beta permutasi genap, maka alfa beta merupakan permutasi genap. Yang kedua, jika alfa permutasi genap dan beta merupakan permutasi ganjil. Yang ketiga, jika alfa permutasi ganjil dan beta permutasi genap, maka alfa beta merupakan permutasi ganjil. Dan yang keempat, jika alfa permutasi ganjil dan beta permutasi ganjil, maka alfa beta merupakan permutasi genap. Untuk pembuktiannya bisa next slide, Vin. Untuk pembuktiannya yang pertama, diketahui alfa beta merupakan permutasi genap. Berarti alfa dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 2n transposisi dengan n anggota bilangan bulat positif. Dan permutasi beta dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 2m transposisi
dengan M anggota bilangan bulat positif. Perkalian transposisi sebanyak 2N plus 2M transposisi. 2 dikali N plus M, di mana N plus M anggota bilangan bulat positif. Sehingga alfa beta merupakan perkalian transposisi yang banyaknya genap. Jadi alfa beta merupakan permutasi genap. Untuk pembuktian yang nomor 2, diketahui alfa merupakan permutasi genap dan beta merupakan permutasi ganjil. Berarti alfa dapat dinyatakan sebagai perkalian dengan N anggota bilangan bulat positif. Dan permutasi B dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 2M plus M anggota bilangan perkalian alfa beta merupakan perkalian transposisi sebanyak M plus 1 transposisi, atau bisa kita tuliskan 2 dikali N plus M plus 1, di mana N plus M plus 1 anggota bilangan bulat positif. Sehingga alfa beta merupakan perkalian transposisi yang banyaknya ganjil. Jadi alfa beta merupakan permutasi ganjil. Bisa next slide dulu, Vin. Pembuktian selanjutnya. Untuk yang ketiga ini sama dengan pembuktian yang nomor 2 barusan. Jadi diketahui alfa merupakan permutasi ganjil dan beta merupakan permutasi genap, berarti transposisi dengan N anggota bilangan bulat positif. Dan permutasi B dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 2M transposisi dengan M anggota bilangan bulat positif. Perkalian AB merupakan perkalian transposisi sebanyak 2N plus 1 plus 2M. Atau dapat kita tuliskan 2 dikali N plus M plus 1, di mana N plus M merupakan anggota bilangan bulat positif. Sehingga alfa beta merupakan perkalian transposisi yang banyaknya ganjil. Jadi alfa beta merupakan permutasi ganjil. Dan untuk pembuktian yang terakhir, nomor 4, diketahui permutasi ganjil. Berarti alfa dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 2N plus 1 transposisi dengan N anggota bilangan bulat positif. Dan permutasi B dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 2M plus 1 transposisi dengan M anggota bilangan bulat positif. Perkalian alfa beta merupakan perkalian transposisi sebanyak 2N plus 1 plus 2M plus 1 transposisi. Atau bisa kita tuliskan 2 dikali karena N plus M plus 1 merupakan anggota bilangan Z positif. Sehingga alfa beta merupakan perkalian yang banyaknya genap. Jadi alfa beta merupakan permutasi genap. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, bisa saya lanjut terlebih dahulu ya. Teorema 2.2. Tidak ada permutasi dalam AS yang dapat dinyatakan sekaligus sebagai permutasi genap dan permutasi ganjil. Untuk pembuktiannya, teorema di atas, teorema barusan berarti bahwa jika AS dapat dinyatakan sebagai perkalian dari transposisi sebanyak R dan dapat pula dinyatakan sebagai perkalian dari transposisi sebanyak S. Maka R dan S keduanya harus genap atau dianggap bahwa alfa adalah suatu permutasi pada himpunan S, di mana himpunan 2,3 sampai N, dan alfa terdiri dari posisi transposisi beta 1, beta 2 sampai beta R, sama dengan gamma 1, gamma 2, gamma 3 sampai gamma S. Dengan transposisi berarti harus ditunjukkan bahwa R dan S keduanya genap atau keduanya ganjil untuk membuktikan teorema yang tadi ya. Kita tahu bahwa setiap transposisi merupakan inverse dari dirinya sendiri.
J dikalikan transposisi C, I sama dengan kan 1 dipetakan ketiga, sehingga A inverse sama dengan gamma S inverse dikali gamma S min 1 inverse, gamma tadi transposisi ya, sampai gamma 2 inverse sama dengan gamma S dikali gamma S min 1 sampai gamma 1. Next slide, Vin. Lanjutannya. Padahal kita tahu E sama dengan alpha dikali alpha inverse sama dengan beta 1, beta 2, beta 3 sampai BR dikali gamma 1, gamma 2, gamma 3 sampai gamma S. Nah, berarti permutasi identitas merupakan perkalian dari R plus S transposisi. Maka R plus S dapat kita tulis sebagai 2S atau akan perkalian sejumlah genap transposisi, atau A dikali A inverse merupakan permutasi genap. Menurut teorema 2.21, teorema sebelumnya, maka haruslah R dan S keduanya genap atau keduanya ganjil. Jadi permutasi genap itu kan dihasilkan dari alfa beta di mana keduanya harus genap atau keduanya harus ganjil. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Vivi izin bertanya. Halo, Vivi. Ya. Itu antaranya beta R sama gamma 1 itu nggak ada tanda apanya gitu tah? Ya itu. Oh iya, itu beta sama gamma itu cycle sih, cycle ya. Jadi itu ya perkalian biasa begitu. Kalau kok cycle transposisi, beta sama gamma itu kan transposisi. Jadi ya perkalian biasa begitu kan, tanpa tanda juga agak jam. Misal dikasih tanda juga lebih jelas. Intinya berdekatan gitu aja ya. Iya. Berdekatan. Iya, Bapak. Ya, lanjut aja. Lanjut. Oh, Ya. Oke. sudah, Bapak. Ya, oke. Tutup dulu. Maksudnya. Sekian dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan mohon maaf tadi gangguan sinyal jadi terlambat waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya rasa kelompok ini sudah cukup baik ya menyajikan materinya, ya sudah cukup jelas ya. Kalau saya menilai itu sudah masing-masing dari anggota kelompok sudah berusaha untuk menjelaskan dengan sebaik-baiknya dan memang cukup menguasai lah ya materinya. Tinggal kita terapkan apa yang disampaikan dalam sebuah grup ya. Sebenarnya kurangnya itu tinggal sedikit aja. Yang tadi disampaikan sifatnya masih elemen-elemen dalam grup, belum menjelaskan. Mungkin sekalian di kelompok depan, kelompok berikutnya itu nanti akan menjadi satu kesatuan sepertinya ya. Satu kesatuan nanti seperti apa sih dari grupnya gitu. Kelompok berikutnya apa? Simetri, Bapak. Oh iya, gitu aja deh. Iya, nanti kalau di kelompok berikutnya ada yang belum jelas maksudnya, baru nanti Pak Rani jelaskan sesuatu sekalian kelompok berikutnya ya. Karena memang jadi satu kesatuan sih antara grup permutasi ini dengan materi berikutnya gitu ya. Dua hal ini antara grup permutasi dan grup berikutnya, grup simetri ini sifatnya aneh gitu. Aneh itu kayak kita mau masuk ke grup aja masih harus memahami aturan-aturan dari permutasi tadi, mulai dari orbit, cyclic gitu dulu ya. Bagaimana orbit, cyclic, kemudian perkalian dari cyclic itu tadi ya. Cycle tadi, perkalian dari cycle tadi lah, itu kita harus
Yang penting aturannya dulu paham. Paham nggak aturannya tadi? Bagaimana cara ngalikan bisa ya, dan sudah diulang berkali-kali cara ngalikannya tadi ya. Jadi kalau belum paham cara, yang penting paham dulu, paham cara ngalikan dulu. Ya, jadi dari materi yang tadi yang penting paham cara mengalikan dan paham merubah bentuk yang biasa menjadi bentuk cycle. Dan apa itu transposisi itu dulu kan. Yang penting kalau itu paham, nanti kita bawa ke grup simetri di pertemuan berikutnya, nanti akan menjadi kesatuan yang utuh. Ya mungkin sekarang apa sih buat kanggone gitu ya, kanggone manfaatnya di grup itu apa? Belum muncul kata identitas, ya tertutup identitas, invest ya, mungkin itu belum sampai ke sana karena memang belum jadi satu-satuan di grup. Nanti di kelompok berikutnya akan menjadi penuh lah ya. Nanti kalau berikutnya belum genap jadi satu-satuan, nanti akan saya tambahi sebuah materi yang sekiranya mampu memahamkan ini loh maksudnya kalau dijadikan sebuah grup gitu ya. Kita aja sekalian hari Rabu aja ya. Kalau ada pertanyaan nanti sekalian hari Rabu. Oh ya, mungkin ada pertanyaan dulu dari sini. Oh. Nanti kalau ada pertanyaan. Bertanya. Iya, boleh. Yang tadi yang ganjil sama genap itu kan cara pemetaannya kan berbeda ya, Pak? Ya. Nah, itu berlaku untuk semuanya, Pak. Coba ditampilkan lagi tadi. Ganjil genap itu sebenarnya bedanya di mana sih? Kayaknya hanya apa ya? Coba tampilkan dulu ganjil genap. Yang kan ini hanya istilah sih ya, tapi nanti ada teorema nanti yang terkait ini. Ganjil itu apa sih? Permutasi ganjil kalau di sini apa coba? Dari materi tadi apa permutasi ganjil adalah apa? Yang apa ganjilnya yang apa? Coba yang atasnya. Hasilnya itu. Hasil transposisinya berjumlah ganjil. Hasil transposisinya berjumlah ganjil gitu aja ya. Kalau hasil transposisinya genap, banyaknya kan itu kan 4 itu, 4 transposisi. Transposisi itu apa sih transposisi tadi? Cycle yang panjangnya 2. Ya yang panjangnya 2 gitu ya, 1-3 gitu ya. 1-6, 1-5 dan yang lainnya 2-4 gitu ya. Nah, kalau transposisi itu banyaknya genap ya namanya permutasi genap. Hanya sebuah nama aja. Ya. Tapi nanti memang ada teorema tertentu akhirnya di berikutnya ya. Di berikutnya nyoba berikutnya. Jadi ganjil genap itu hanya banyaknya transposisi ya, banyaknya transposisi yang terjadi gitu ya. Nah, ini akhirnya perkaliannya muncul. Kalau alfa itu transposisi, A itu permutasi genap, B genap, beta genap, maka AB genap. Ya, artinya sudah ada teoremanya, sudah ada pembuktiannya sebenarnya ini ya. Jadi nanti kalau genap kalikan genap jadinya genap, genap kali ganjil jadinya ganjil, ganjil kali genap ganjil. Nah ini yang bedanya terakhir, ganjil kali ganjil jadinya genap. Ya sebenarnya kayak penjumlahan rasanya ya kan, kayak penjumlahan bilangan bulat ya kan. Genap tambah genap kan bilangan genap ya kan. Genap tambah ganjil bilangan ganjil, ya ganjil tambah ganjil bilangan genap. Nah, itu. Ini pembuktiannya dari mana ya? Ada pembuktiannya, cuma contohnya yang tadi itu, sama contohnya. Ya. Terus kalau ya next ini pembuktiannya sebenarnya. Ya oke lah ini cukup. Memang harus dipahami pelan-pelan, tapi yang penting langsung contoh lah biar kadang kalau pembuktian dengan banyak variabel kadang bingung ya. Nah, tapi kalau ada contohnya, oh maksudnya ini. Next. Tapi memang harus tahu lah mungkin. Terus ya. Nah, itu akhirnya ada teorema baru di yang atasnya. Yang atasnya akhirnya ada teorema ini. Jadi tidak ada permutasi
yang sekaligus dinyatakan genap ganjil. Jadi memang benar terpisah. Jadi kalau memang sebuah bentuk yang tadi dinyatakan dalam transposisi, jadinya ya kalau genap ya sudah genap, nggak mungkin bisa diudak-udak jadi ganjil, nggak bisa, sudah ganjil ya sudah ganjil. Nah itu ini dari teorema ini gitu ya. Dan yang lainnya nanti kita lebih banyak perkalian aja sih, perkalian dari masing-masing permutasi itu diterapkan dalam sebuah grup, yang baik grup simetri ataupun grup-grup alternating yang lainnya. Nanti minggu depan hari Rabu ya. Ya mungkin itu aja untuk hari ini, saya rasa cukup ya. Nanti kita ketemu lagi hari Rabu. Nanti hari Rabu akan ya kita genapkan materinya agar nyambung. Karena nanti grup simetri, grup permutasi dan yang lainnya bukan hanya nanti mungkin sudah setelah hari Rabu itu ganti lagi sudah hitungannya, ganti konsep yang dibahas lagi, tapi bukan hilang materinya, tapi nanti dipakai lagi ketika kalian belajar setelah UTS gitu, setelah UTS. Ini dosennya Pak Randi dan siapa? Utari, Pak. Oh, Utari. Dan biasanya karena biasanya kalau kelas C ini Pak Randi dan Pak Anton. Sudah ganti Utari. Karena memang Pak Anton agak sibuk kayaknya di fakultasnya. Ya, saya rasa cukup untuk hari ini. Kita ketemu lagi hari Rabu. Saya harap Rabu sudah siap juga ya, sudah minimal kayak kelompok ini sudah cukup menguasai materinya ya, tinggal nanti apa yang harus digenapi kita tambal bersama ya. Terima kasih untuk hari ini, kita ketemu lagi hari Rabu. Tetap sehat selalu, tetap semangat belajar, tetap lakukan kegiatan yang positif. Bisa Pak Randi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randi. Terima kasih Pak Randi.